Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, kebugaran pada pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu kembali untuk belajar secara daring atau belajar dari rumah, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi bagian pertama. Jadi kita sudah lanjut ke materi berikutnya nih. Kita sudah tidak membahas teks prosedur, tapi kita sudah masuk ke bab berikutnya mengenai teks laporan hasil observasi bagian pertama. Bersama saya Delia Paramita, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 252 Jakarta. Nah, ini materi bahasan kita pada bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Temanya adalah menyibak ilmu dalam teks laporan hasil observasi. Ada beberapa materi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, definisi, ciri, tujuan, dan isi, serta ciri bahasa laporan hasil observasi. Yang kedua, ada informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, simpulan isi teks laporan hasil observasi. Yang keempat, struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kelima, rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya bahasan-bahasan kita yang akan kita selesaikan pada bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pada bagian pertama yang akan kita bahas untuk teks laporan hasil observasi hanya bagian pertama saja, yaitu kita bahas definisinya, ciri-cirinya, ciri tujuan dan isi, kemudian ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran pada hari ini. Ya, ada 3 ya. Ada apa saja? Diulang, ada definisi laporan hasil observasi. Yang kedua, ada ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, silahkan disimak dulu video berikut ini. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Nah, dari video tadi kita bisa lihat tayangan ada museum ya. Kemudian ada pemandangan. Nah, dari situ bisa kita
lihat, kemudian bisa kita amati, kemudian akan muncul beberapa pertanyaan nih, baik yang terkait dengan video tadi ataupun yang lain. Misalnya pertanyaan pertama, apa saja ya kandungan nutrisi yang ada pada madu? Bisa nggak langsung kita jawab? Enggak, tapi kita harus melakukan pengamatan dulu, melakukan penelitian dulu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Dan sudah banyak orang-orang peneliti di luar sana yang melakukan penelitian terkait dengan kandungan nutrisi pada madu ya. Yang kedua, apa itu museum? Apa saja ya jenis-jenis museum? Apakah langsung bisa kita jawab? Tidak, kita juga harus melakukan pengamatan, harus melakukan observasi dulu baru bisa menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada pertanyaan yang ketiga, di mana habitat kunang-kunang ya? Bisa kita jawab? Tidak, kita harus lihat dulu, harus mengamati dulu, harus observasi dulu. Baru kita bisa menentukan di mana habitat kunang-kunang. Kemudian pertanyaan keempat misalnya nih dari yang lain. Apa sih empedu itu? Gak bisa langsung kita jawab ya, tapi kita harus melakukan observasi dulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada pertanyaan pertama nih, kemudian pertanyaan kedua terkait museum, pertanyaan ketiga terkait habitat kunang-kunang, pertanyaan keempat terkait dengan apa itu empedu. Kita harus melakukan observasi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, lanjut ya. Ini sumbernya dari buku siswa kelas 7 tahun 2017. Gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar Museum Nasional ya. Nah, kita coba amati seksama dari luar nih gambar ini terkait dengan Museum Nasional. Kemudian nanti kita coba baca contoh teks laporan hasil observasi terkait dengan museum. Nah, ini kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, semuanya baca, diperhatikan teksnya. Ya. Museum. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, untuk tujuan penelitian dan kesenangan atau hiburan. Paragraf kedua, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Itu isi teks paragraf kedua ya nih. Kemudian kita simak dulu, baca lagi nih agar paham isinya ya. Kita lanjut, masuk ke paragraf ketiga, masih tentang museum. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Itu paragraf ketiga.
Kita masuk ke sini ya, paragraf keempat. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau, nih dan kemudian atau ya, artinya bisa tambahan, bisa pilihan, dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi. Jadi yang membedakan adalah wilayahnya nih, wilayah provinsi kalau museum provinsi. Kemudian museum lokal. Museum lokal adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. Itu paragraf keempat. Kemudian kita masuk ke paragraf kelima. Benda-benda yang koleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Dari disiplin ilmu geologi, koleksi museum meliputi fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya seperti andesit dan granit. Dari disiplin ilmu biologi yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, kemudian tengkorak, hewan, dan tumbuhan, baik fosil ataupun bukan. Koleksi dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Antropologi itu budaya ya. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak zaman prasejarah sampai masuk pengaruh barat. Koleksi lain adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang. Bisa negara, bisa tokoh, bisa kelompok atau jenisnya ya, atau sejenis yang lain. Kemudian koleksi museum yang lain berupa alat tukar atau mata uang yang sah. Misalnya di Jakarta ada Museum Bank Mandiri, ada Museum Bank Indonesia ya. Nah di situ juga koleksinya ada alat tukar, kemudian ada mata uang yang pernah berlaku pada zaman itu. Kemudian heraldika adalah lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi, cap atau stempel. Koleksi krimonologi yaitu koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar ya. Ini sumbernya nih ya, ini sumber bacaannya. Tadi ya, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi terkait museum ya. Nanti dibaca lagi ya. Yang tadi secara umum mudah-mudahan sudah kita pahami isi dari teks museum, ada pengertiannya, kemudian ada pembagiannya. Itu contoh teks laporan hasil observasi mengenai museum. Nah, kita langsung bahas setelah kita baca tadi, kemudian setelah kita menyimak video, kemudian tadi ya baca teks laporan hasil observasi mengenai museum. Nah, di sini kita harus bisa mendefinisikan apa itu teks laporan hasil observasi ya. Nah, teks laporan hasil observasi di dalamnya ada kata observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan. Jadi yang diamati bisa keadaan, bisa objek, atau peristiwa yang akan kita teliti. Jadi bisa 3 hal ya, bisa keadaan sekitar, keadaan lingkungan, kemudian bisa kita amati objek atau peristiwa yang terjadi ya. Dan itu semua yang akan kita teliti. Itu mengenai mengenai observasinya.
Nah, berarti teks laporan hasil observasi itu apa? Nah, ini. Teks laporan hasil observasi berarti isinya adalah teks ya. Teksnya yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Jadi isinya adalah informasi. Diulangi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi penelitiannya harus sistematis, berurutan dari mulai yang awal sampai pada yang akhir, dari mulai pendahuluan sampai pada simpulan dan penutup ya. Jadi sistematis. Nah, dari pengertian ini untuk memudahkan kita memahami apa itu teks laporan hasil observasi, kita ambil nih seperti biasa kata-kata kuncinya. Pertama, ada kata informasi, ya, informasi. Kemudian yang kedua ada objek atau situasi. Yang ketiga ada penelitian. Nah, dari ketiga kata kunci ini bisa kita rangkai. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, tadi ya, teks yang berfungsi untuk memberikan apa? Memberikan informasi, ini kata kuncinya. Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang apa? Tentang objek atau situasi. Setelah apa? Setelah diadakan penelitian atau investigasi secara sistematis ya. Jadi tiga kata ini ingat, teks laporan hasil observasi, ingat tiga kata aja. Ada informasi, ada objek atau situasi, kemudian ada penelitian ya. Kalau dirangkaikan, teks laporan hasil observasi apa? Teks laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang objek atau situasi yang diadakan setelah penelitian atau investigasi secara sistematis. Itu ya. Mengenai definisi teks laporan hasil observasi. Paham apa paham? Paham banget ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ini adalah ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Diperhatikan baik-baik ya. Ciri, tujuan, dan isi yang pertama, disusun secara cermat. Ini yang pertama ya, disusun secara cermat. Yang kedua, bersifat meyakinkan. Bersifat apa? Meyakinkan. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi bukan asumsi saja, bukan opini, tapi karena sudah dilakukan penelitian, dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, itu ciri yang ketiga. Yang keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tadi, karena fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah memberikan informasi, maka bahasa yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga jelas. Kemudian, ciri yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang objek atau konsep. Jadi isinya ilmu, bukan bahasan terkait dengan gosip-gosip ya yang beredar di masyarakat, tapi tentang ilmu. Ilmunya tentang apa? Tentang objek atau tentang konsep. Misalnya tadi museum, itu kan ilmu ya. Setelah kita baca, kita jadi tambah wawasan, tambah informasi mengenai museum ya. Ketika kita baca teks laporan hasil observasi yang lain tentang hutan misalnya ya, kita tambah informasi terkait dengan hutan. Makanya yang dibahas harus ilmu tentang objek atau konsep. Kemudian objek yang dibahas bersifat umum ya, tadi dijelaskan di awal terkait dengan pengertian museum dulu. Jadi objeknya harus umum. Berikutnya nih yang terakhir, ciri yang terakhir adalah merinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Tadi juga dibahas tuh dalam teks laporan hasil observasi yang museum. Pembagiannya dibahas, ada museum umum, ada museum khusus. Kemudian ada museum apa lagi? Ada museum dibagi lagi tuh, ada museum nasional, ada museum provinsi, kemudian ada museum kabupaten atau kota madya. Nah, itu berarti kan dirinci dari sudut
ilmu dibagi-bagi lagi secara sistematis ya. Ini ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kita masuk ke bahasan yang baru nih, bahasan berikutnya mengenai ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Tolong ya, disimak dengan baik, lebih fokus lagi. Jangan lupa alat tulisnya dari tadi harus ditulis nih ya, semuanya harus dicatat. Nah, ini juga wajib dicatat, dipahami konsepnya, nanti di akhir akan ada tugas ya. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi ini ada 4 dulu nih yang kita bahas. Ada kata baku ya. Pertama kata baku, kemudian ada kalimat definisi. Ada kalimat apa? Kalimat definisi. Kemudian yang ketiga ada kalimat klasifikasi. Yang keempat ada istilah. Ibu ulangi ya. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi, pertama ada kata baku. Kemudian ada kalimat definisi, ada kalimat klasifikasi, ada istilah. Setelah ini kita akan bahas pemahaman konsep terkait masing-masing dari ciri bahasa. Tolong disimak dengan baik, Ibu ingatkan lagi, disimak dengan baik, diperhatikan, tidak boleh ada yang dilewati. Kemudian dicatat semuanya. Kita bahas yang pertama. Ada kata baku. Nah, berarti lawannya ada kata tidak baku. Nah, sekarang apa sih kata baku itu? Kata baku itu artinya kata yang sudah sesuai terkait dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Sesuai dengan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini baku, jadi sesuai dengan kaidah. Kalau tidak baku berarti lawannya tidak sesuai dengan kaidah. Nah, tapi kadang karena ketidaktahuan kita terkait dengan pemahaman kata baku dan tidak baku, itu kita lebih sering menggunakan kata yang tidak baku karena kita nggak paham. Padahal kata itu tidak sesuai dengan kaidah pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Harusnya kita menggunakan kata baku apalagi dalam pembelajaran. Nih contohnya nih, ada kata analisis, ada kata analisa. Mana yang baku? Ya di sini sudah Ibu bagi ya, ada baku ada tidak baku. Yang baku adalah analisis. Ya, ini yang sesuai dengan kaidah nih, analisis, bukan analisa. Ini yang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak baku. Jadi yang kita pilih ketika kita mau menulis terkait dengan kata analisis dan analisa, apa yang kita pilih? Ya, kita harus pilih yang analisis karena ini yang sesuai dengan kata baku, sesuai dengan kaidah atau pedoman. Kemudian ada inframerah, yang satu digabung, yang satu dipisah. Maka yang harus kita pilih adalah yang digabung, tidak ada spasinya. Karena ini yang sesuai dengan pedoman. Kemudian ada kata contohnya antioksidan. Sama, kalau anti itu kan dia kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus digabung. Antioksidan. Ini harus digabung, tidak bakunya ini dipisah. Yang kita pilih yang baku ya. Contoh yang keempat ada kata nasihat, ada kata nasehat. Nah, ini juga kadang kita pakainya nasehat ya. Padahal yang baku adalah nasihat. Ya, pakai i ya, ini yang baku. Jadi yang kita pilih semua yang ini nih. Ada analisis, ada inframerah, ada antioksidan, ada nasihat. Nah, ini yang tidak bakunya nih, dan ini masih sering kita gunakan. Kenapa? Karena kita belum paham atau belum tahu. Itu ya terkait dengan contoh kata baku dan tidak baku. Paham? Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Contoh materi berikutnya nih, contoh kalimat definisi ya. Tadi ada kalimat definisi nih dalam teks laporan hasil observasi terkait dengan museum ada kalimat definisinya nih. Nah, kita pilih dari paragraf pertama. Contoh ada kalimat museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Ini ada kata merupakan. Nah, ini berarti contoh kalimat definisi, mendefinisikan museum ya. Jadi yang didefinisikan apa? Museum. Berarti ini contoh nih, dari sini sampai sini kalimat definisi. Paham ya kalimat definisi ya? Jadi kalimat yang isinya mendefinisikan objek atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya
Museum adalah, nih ada kata adalah. Nah ini juga kalimat definisi, mendefinisikan museum juga ya. Ini contoh kalimat definisi ya. Nanti silahkan dibaca ulang nih kalimat definisi. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah kalimat klasifikasi. Contoh, nah kita bahas contoh kalimat klasifikasi. Nah sebelum kita ke contoh ke pemahamannya dulu nih. Apa itu kalimat klasifikasi? Kalimat yang isinya pembagian ya. Dibagi-bagi nih, diklasifikasikan. Ada bagian A, bagian B, bagian C. Nah ini ada klasifikasi museum atau pembagian museum. Museum dibedakan koleksi dan kedudukannya. Jadi museum dibedakan dari koleksi dan kedudukannya. Kemudian jenis museum berdasarkan koleksi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu. Nah, berarti ada yang diklasifikasikan, ada yang dibagi di sini yaitu jenis museum. Ada museum umum, ada museum khusus. Nah, ini berarti klasifikasi dari museum. Ada museum umum, ada museum khusus. Nah, di sini museum umum, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, cabang ilmu, atau cabang teknologi ya. Jadi ada kalimat yang isinya mengklasifikasikan nih, ini ada umum, ada khusus. Nah itu berarti kalimat klasifikasi. Ada kata berdasarkan, ada kata yaitu, ini contoh-contoh atau ciri-ciri kalimat klasifikasi. Kita lanjut berikutnya ya. Ada kata istilah dalam teks laporan hasil observasi. Nah kita pemahaman konsep dulu nih. Istilah itu apa sih? Istilah itu kata atau bisa juga gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna. Jadi ada makna konsep, ada proses, ada keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Misalnya ada bidang pendidikan. Nah, berarti kata-kata atau istilah yang berhubungan dengan bidang pendidikan apa contohnya? Ada buku misalnya, ada guru, kemudian ada sekolah, ada laboratorium dan lain-lain. Itu istilah yang muncul dalam bidang pendidikan. Nih, karena bidang tertentu ya. Dalam bidang ilmu biologi misalnya, ada ekosistem, ada embrio dan lain-lain ya. Dalam bidang ilmu kesehatan misalnya ada obat, ada dokter, ada rumah sakit ya. Ada ICU misalnya, ruangan di rumah sakit ya. Kemudian itu ya. Nah, untuk mencari makna kata istilah itu kita harus menggunakan kamus istilah, bukan kamus umum ya. Ada kamus istilah. Nah, kalau kita lagi tidak pandemi, kita ke sekolah, di sekolah ada kamus-kamus istilah, nanti kita lihat ya. Nah ini contoh istilah biologi, ada nih abiotik ya, ada abiotik, ada amputasi, ada anatomi, ada antioksidan. Ini semua kata-kata istilah yang berkaitan dengan bidang biologi ya. Semuanya nih ada. Ada asimilasi, ada aorta, ada benang sari, ada ekosistem. Kalau kalian biologi kan pas belajar biologi pasti bertemu dengan beberapa kata dari kata-kata ini nih ya. Ya, ada kemudian sporadis, ada transplantasi, ada umbi batang, kemudian ada vaksin. Ini contoh-contoh kata atau istilah yang ada dalam bidang biologi. Paham ya? Jadi kebahasannya ada berapa? Ada ciri kebahasannya yang kita bahas sudah ada berapa? Sudah ada 4. Yang pertama adalah kata baku. Nih ya. Ini kata baku, ada kata baku kemudian lawannya tidak baku. Ini yang ini bahasan pertama, ciri kebahasaan. Yang kedua apa? Kalimat definisi ya, tadi sudah dijelaskan ya, diingat-ingat lagi apa itu kalimat definisi, kemudian ini contohnya. Kemudian yang berikutnya kalimat klasifikasi, diingat-ingat lagi apa itu kalimat klasifikasi, ini contohnya. Kemudian ada
istilah dalam teks laporan hasil observasi. Baik, itu pembahasan kita pada bagian pertama, dimulai dari definisi, kemudian ciri, dan ada kebahasaannya, ciri bahasanya ya. Nah, setelah selesai membahas materi terkait dengan teks laporan hasil observasi bagian pertama, berikutnya adalah kita latihan ya. Kita latihan. Nah, latihannya sangat mudah, sangat mudah. Kalian hanya mendata contoh kata baku dan kata tidak baku. Sumbernya boleh dari mana saja. Ini untuk menambah wawasan kita bahwa ini yang baku, ini yang tidak baku, dan agar kita tahu dan kita gunakan untuk menggunakan kata-kata baku kalau dalam bidang ilmu pendidikan ya. Contohnya nih, ada kata analisis, ada analisa, tidak bakunya. Ini yang kita pilih analisis ya. Jadi latihannya buat tabel seperti ini 1 sampai 10. Kemudian cari kata baku dan kata tidak bakunya apa. Carinya di mana? Di mana saja boleh. Boleh di buku bahasa Indonesia, boleh juga cari di internet ya. Dicatat boleh, kemudian diketik juga boleh. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom, nanti akan Ibu informasikan berikutnya. Oke? Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah materi kita sudah selesai, kita juga sudah masuk pada latihan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat terkait dengan teks laporan hasil observasi, menambah wawasan kita, kemudian menambah catatan pahala kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, tetap disiplin waktunya, ketika ada tugas dikerjakan hari itu juga, dikerjakan pada saat jam itu juga, kemudian dikumpulkan ke gurunya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.